Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Efesus 3 ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mempersiapkan seorang yang dulunya sangat membuat patah hati orang-orang Kristen, dan kini dia menjadi orang yang membangkitkan semangat kekristenan yang sesungguhnya. Siapakah dia? Namanya adalah Paulus. Dulu dia adalah orang yang sangat membenci orang-orang Kristen yang mengikut Kristus, karena mereka berkata bahwa mereka diselamatkan di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Dan kini kita melihat bagaimana ia meneguhkan hati jemaat-jemaat yang berada dalam kawasan pelayanannya, secara khusus kepada jemaat yang berada di Efesus. Hal ini meneguhkan kita juga. Siapa sebenarnya Kristus? Kristus itu ternyata adalah inti dari pemberitaan Paulus. Di dalam Kristuslah kita mendapatkan akses untuk masuk ke dalam kerajaan sorga untuk menghadap tata Allah yang Maha Kudus. Jika kita boleh gambarkan secara sederhana, karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kudus, maka orang-orang yang bertatapan langsung kepadanya haruslah orang-orang yang kudus. Kita ini adalah orang yang berdosa. Bagaimana mungkin kita dapat masuk ke dalam tata yang kudus itu? Tentu jawabannya adalah Kristus. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, sebagaimana Rasul Paulus menegaskan ini kepada jemaat yang ada di Efesus, maka kita juga harus menegaskan ini kepada diri kita terlebih dahulu, dan juga kepada dunia di sekitar kita, bahwa tidak ada jalan masuk ke dalam kerajaan sorga itu jika bukan di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi inti beriman kita, sehingga di dalam Kristuslah kita mendapatkan keselamatan itu. Paulus menyadari ini dan menyatakan ini sebagai rahasia panggilan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, karena ternyata ia juga menyatakan bahwasanya Injil itulah yang menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Di mana Injil diberitakan, maka di sana akan ada sukacita. Di mana berita tentang pekerjaan Allah dinyatakan, maka di sanalah kita melihat kemahamuliaan Allah nyata dan berkuasa. Oleh karena itu saudaraku, jangan pernah melupakan kasih karunia Allah yang telah saudara terima. Jika Tuhan memperkenankan saudara menjadi orang-orang yang turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, maka bersyukurlah karena saudara memiliki hal yang terbesar yang tidak didapatkan oleh orang lain, tetapi saudara diperkenankan karena Allah itu menghunjuk saudara dalam otoritasnya untuk meneguhkan orang-orang di sekitar saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengerti bagaimana Paulus merespon
dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami juga rindu Bapa, supaya kami juga memiliki iman yang kokoh seperti Paulus, yang dapat meneguhkan orang-orang di sekitarnya, jemaat-jemaat yang dia layani. Kuatkanlah kami juga Bapa, supaya kami benar-benar hidup di dalam Kristus dan sungguh-sungguh taat hanya kepadanya di dalam iman yang sempurna. Ampunkan kami Bapa atas segala kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.